Hey there. Subscribe to my channel. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan Bu. Dengan Ibu, apa kabarnya hari ini Ibu? Apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak merasa terganggu Pak, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Sebagaimana telah kita bicarakan sebelumnya Bu, bahwa saya akan melakukan salah satu tugas saya, yaitu supervisi akademik ya pada rekan sejawat, dan alhamdulillah Ibu bersedia mengikuti program saya untuk melakukan kegiatan supervisi. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan supervisi? Insya Allah apa yang saya beri paham, dan insya Allah saya siap bersama. Baiklah Ibu, dalam kegiatan observasi atau supervisi klinik ini ada beberapa tahapan Ibu yang akan kita laksanakan. Di antaranya yang pertama ada praobservasi, kemudian ada pelaksanaan kegiatan observasi, dan juga kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi pada Ibu, di mana kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi Bu ya, antara Ibu dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Kemudian Ibu supaya besok dalam pelaksanaannya tenang, tidak merasa diamati gitu Bu ya. Anggap saja Ibu melakukan pembelajaran seperti bagaimana biasanya gitu ya, dengan merasa diamati atau merasa tegang gitu kan. Jadi nanti untuk besok saya akan melakukan kegiatan supervisi. Nah, sebelum pelaksanaan supervisi di kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu ya. Kira-kira Ibu untuk materi pembelajaran besok, mata pelajaran apa saja yang akan Ibu ajarkan besok? Ya, kebetulan untuk besok saya masih di tema 6 semester 2 ini, diawali dengan semester 6 Ya. dengan subtema 1, pembelajarannya pembelajaran 3, tema 6 cita-citaku, subtemanya aku dan cita-citaku. Dan pelajaran yang termuat dalam pembelajaran 3 ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Oh, jadi ada 3 mapel. Iya, 3 mapel dalam satu pembelajaran. Iya. Dari ketiga mapel yang akan Ibu ajarkan besok, indikator apa saja nih yang akan Ibu sajikan dalam kegiatan besok? Baiklah, untuk mapel bahasa Indonesia indikatornya yaitu membuat puisi sendiri. Kemudian untuk PKN indikatornya mengidentifikasi keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Kemudian untuk IPS indikatornya mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Seperti itu Pak indikatornya. Oke, baiklah Ibu, dari indikator yang sudah Ibu siapkan yang akan dijadikan besok, tujuan daripada pembelajarannya sendiri apa? Iya. Di sini tujuan pembelajarannya banyak Pak, terdiri dari 5 poin. 1, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi kelompok, ada diskusi kelompok Pak, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Yang keempat, melalui kegiatan
menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Terakhir, yang kelima, melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Seperti itu Pak tujuannya. Ya, mudah-mudahan semua tujuan pembelajaran dapat tercapai ya Bu ya. Dengan baik. Baik Ibu, untuk kegiatan pembelajaran besok, metode atau strategi apa yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, kebetulan untuk RPP yang saya rancang itu ada beberapa metode atau hal-hal yang bisa dilakukan di kegiatan nanti di pembelajaran. Saya melakukan kegiatan tersebut dalam beberapa metode. Yang pertama ada diskusi Pak. Tadi tujuan diceritakan bahwa ada. Kemudian yang kedua ada simulasi. Di sana simulasinya saling menanyakan antar siswa. Siswa dengan siswa yang lain saling menanyakan cita-cita. Kemudian tanya jawab. Tentunya ada tanya jawab dari guru siswa atau siswa dengan siswa. Kemudian ada penugasan Pak. Ya. Hasil pengamatan mereka catat atau laporkan, itu penugasannya Pak. Yang terakhir ada ceramah. Oh, ceramah dimasukkan. Iya, tujuan ceramah ada penguatan dari guru kan, itu termasuk ceramahnya Pak. Jadi ada berapa metode atau strategi yang Kebetulan di sini saya menggunakan 5 sekali. 5 metode. jadi kolaborasi nantinya Bu, Iya. dari berbagai macam metode. Baiklah Ibu, dalam kegiatan pembelajaran tentunya membutuhkan alat tambahan atau sumber belajar. Kira-kira persiapan Ibu nih tentang alat dan bahan atau sumber belajar apa yang telah Ibu siapkan? Bisa dijelaskan itu? Iya. Kalau dari alat dan bahan itu, alat mungkin hanya sedikit kan, cuma buku sumber, Iya. buku guru tema 6 cita-citaku, kemudian buku siswa tema 6 cita-citaku. Itu yang buku yang bisa kami gunakan, tidak ada referensi lain Pak. Kemudian dari bahannya, di antaranya ada buku teks, itu maksudnya teks cerita yang akan disediakan, kemudian gambar hewan dan tumbuhan, gambar berbagai profesi dan contoh-contoh puisi. Itu mungkin Pak alat dan bahan yang bisa digunakan. Saya tidak mempunyai media elektronik yang bisa dipakai Pak. Jadi tidak menggunakan infocus untuk Kekurangan sarana dan belum ada sarana gitu ya. Sarana ke depannya dilengkapi sarana kelasnya. Baiklah Ibu, bisa diceritakan nggak tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok itu? Oh iya, dari mulai itu ya Pak. Iya. Kegiatan yang akan saya lakukan itu awalnya dari pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan itu saya butuh berapa durasi 10 menit Iya. sampai Kak. Kemudian di inti. Nah kalau inti kan pasti ada gabungan dari beberapa mata pelajaran. Tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, di 35 menit, dan terakhir adalah penutup cukup hanya 15 menit. Mungkin itu Pak tahapan yang akan saya lakukan nanti. Ya berarti secara keseluruhan dalam pembelajaran ini berapa menit Bu ya? 35 ya? Dari pendahuluan sampai penutup Iya. mungkin 60 Pak. 60, oh iya 60. 10 menit. Itu dalam hitungan 1 hari pembelajarannya Bu. Baiklah Ibu, nah untuk pembelajaran tentunya perlu ada persiapan Ibu yang harus matang juga dipersiapkan. Nah persiapan tertulis apa saja nih yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran itu? Ya, tentunya setiap hari guru yang lain juga sama ya. Kalau mau mengajar itu harus ada beberapa administrasi yang harus disiapkan. Tentunya administrasi pembelajaran Pak. Biasanya ada prota itu kan program tahunan yang harus dibikin di sejak awal kita masuk semester. Kemudian ada pelajaran. Kalau promes, yang kedua ada promes. Promes itu untuk dalam laporan 1 semester. Kita memberikan jadwal atau rencana kita dalam beberapa bulan akan mengadakan kegiatan mengajar. Kemudian ada juga pemetaan KD-nya Pak. Pemetaan KD ya. Supaya kita tahu dari KD itu bisa menuangkan dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga RPP yang saya siapkan, yang saya rancang. RPP itu sudah termasuk RPP 1 pembelajaran 1 hari Pak. Iya. Dengan beberapa mata pelajaran di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada itu Pak,
itu lembar kerja siswa. LKPD Ibu. LKPD, Ya. sudah ada LKPD-nya. Ya, berarti untuk persiapan secara tertulisnya sudah lengkap ya Bu ya untuk kegiatan besok. Nah Ibu, dari sekian materi yang akan Ibu bahas besok atau sampaikan kepada peserta didik, mungkin ya ada materi yang dianggap sulit gitu kan ya oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu nih. Iya. Kira-kira ada nggak materi yang dianggap sulit? Itu materi apa dan kenapa kok bisa dianggap sulit gitu misalnya? Meskipun belum dilakukan ya Pak, belum dilakukan Iya. kegiatan pembelajaran, tapi sudah saya bisa perkirakan Prediksi. prediksi pembelajaran apa yang nantinya akan merasa sulit bagi saya dan siswa di kelas. Yaitu dari pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada membuat puisi sendiri. Nah di sana kesulitannya kurangnya pembendaharaan kata dari anak-anak. Kalau membuat puisi itu kan harus Ya. bisa merangkai kata dengan indah. Nah di mana anak harus mengungkapkan pikiran, perasaan yang ada dalam dirinya. Sedangkan anak kelas 4 yang masih kanak-kanak belum bisa menggunakan bahasa indah Iya. yang harus digunakan dalam puisi Pak. Seperti itu. Jadi intinya anak masih rendah di dalam pembendaharaan kata gitu kan. Puisi. Nah, dalam merangkai mungkinnya bukan puisi itu kan ada aturan tersendiri yang Iya. harus dilaksanakan. Baiklah Ibu. Nah, selanjutnya Ibu yang akan dikembangkan atau yang akan dicapai kompetensi apa sih yang nantinya bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini? Nah, sesuai dengan harapan Ibu lah, mau seperti apa pengembangan ke depannya? Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa nanti sesuai dengan harapan saya itu pertama Pak, siswa itu mampu belajar mandiri dengan cara yaitu membuat puisi sendiri tadi, membuat puisi sendiri dengan ungkapan perasaan dirinya harus bisa diungkapkan dengan baik. Kemudian siswa juga dapat mengetahui berbagai jenis mata pencarian itu, belajar mandiri juga mengetahui mengidentifikasi mata pencarian siswa itu lingkungan di sekitarnya itu apa saja. Kemudian siswa juga mampu berkolaborasi atau kerjasama dengan siswa yang lain, yaitu dengan cara mengidentifikasi cita-cita sesuai dengan manfaatnya. Jadi harus tahu cita-cita ini manfaatnya apa sesuai dengan cita-cita yang diharapkannya. Seperti itu Pak. Untuk kegiatan kolaborasi apakah dibentuk dulu kelompok? Iya. Nantinya ya. Ada kelompoknya. Kelompok dibagi kelompok. Baik Ibu, yang terakhir mungkin pertanyaan saya yang terakhir, apa sih yang perlu mendapatkan perhatian? Karena dalam pembelajaran itu pasti kan ada ini sesuatu yang ini harus khususnya ada perhatian khusus dari kita gitu kan. Nah pada pembelajaran ini apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam Ibu nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Sesuai dengan tadi ya Pak, ada hal yang dianggap sulit. Iya. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan barusan Bapak, yaitu masih adanya beberapa siswa yang kurang lancar atau belum lancar menulis dan membaca Pak. Mereka tidak bisa menulis secara langsung tanpa melihat contoh atau didikte, itu mereka belum bisa. Belum. Nah, jadi mereka bisa membuat puisi sendiri. Bagaimana menulisnya juga belum lancar ya Pak. Nah, mungkin saya berpikir bagaimana nih solusinya supaya mereka jadi bisa membuat puisi sedangkan mereka belum bisa menulis. Mungkin saya berpikir ada cara yang akan saya lakukan sebelumnya Pak, yaitu dengan cara membimbing dulu siswa tersebut untuk bisa menulis dulu sebelum mereka membuat puisi. Jadi ada bimbingan khusus gitu ya Bu? Iya, kepada orang-orang tersebut. Iya, pada anak-anak. Karena setiap anak itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang cepat penangkapannya, ada yang sedang, dan juga ada yang lemah. Nah di sini mungkin tugas kita ya Bu sebagai seorang guru. Baiklah Ibu, mungkin itu kegiatan praobservasi pada hari ini Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan tugas saya di supervisi bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum.
menurut kalian jelas? Yang pertama ini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama, gambar apa ini? Ayamnya satu atau banyak? Kandangnya juga luas ya, kandangnya luas besar. Berarti ini adalah tentang apa? Beternak. Kalau ini gambar apa? Sapi juga banyak ya. Nah, berarti itu apa? Beternak. Ini juga apa? Nama hewan bebek ya. Bebek ini juga sama diternak ya. Meskipun ini kelihatannya tidak kelihatan sedang di kandang ya, tapi ini bebek ternak ya, dipelihara. Kemudian ini apa? Nah, kambing, bebek, sapi, dan ayam ini semuanya termasuk hewan ternak. Tentunya kalau hewan ternak itu harus bagaimana? Harus bagaimana pengurusnya? Dirawat, dikasih makan, dan dijaga ya. Terus apa lagi? Kemudian dari hewan ternak tersebut, kalian tentunya tahu kan kalau dari hewan-hewan ini yang diternak ada sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaannya apa? Seperti tadi pada cerita berarti pekerjaan ini adalah seorang apa? Kalian tahu kalau mata pencaharian yaitu mata pencaharian dari hewan ini apa? Peternak itu bermanfaat nggak bagi orang lain? Seorang peternak itu akan bermanfaat nggak bagi orang lain? Tentunya kalau ada peternak, nah hewan-hewan kita tidak akan mubazir ya. Nanti ada yang diurus, kemudian setelah diurus bisa dijual beli ya. Kalau sudah dijual beli kan jadi uang. Siapa yang tidak mau uang ya? Semua mau uang? Jangan mau mencari uang seperti ini, meskipun ini pekerjaan
di luhur nyangka di sekitar lingkungan tinggal kalian kehidupannya seperti apa? Misalkan banyak kesalahan, berarti mata pencariannya apa? Ya, daerahnya apa? Yang potensi yang dimilikinya apa? Kemudian pekerjaannya apa? Mata pencariannya apa? Contohnya tadi kan, kalau di sini banyak hewan, berarti di sebuah peladangan ya, dibuat kandang ayam. Terus pekerjaannya pasti apa? Peternak. Nah, jadi kalian akan tahu dari lingkungan tersebut apa mata pencahariannya ya. Nah, coba berkelompok dulu sesuai kelompok yang sudah dataran rendah, dataran tinggi, kemudian pantai ada. Selanjutnya, misalkan kalian tinggalnya di dataran rendah. Nah, tempat tinggal kita itu di dataran rendah, otomatis kalau di dataran rendah itu punya potensi sumber daya alamnya apa? Nah, dataran rendah adanya pesawahan kan? Ya, di dataran rendah adanya pesawahan. Sumber daya alamnya pesawahan contohnya. Berarti mata pencahariannya apa? Kalau banyak pesawahan. Ini salah satu contoh. Iya, petani. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus mengisi kolom-kolom ini seperti itu. Lingkungan daerahnya apakah pegunungan, apakah dataran rendah atau dataran tinggi? Pegunungan. Kemudian potensinya memiliki pesawahan. Berarti apa mata pencahariannya? Apa? Petani. Coba kalian nanti
sesuai. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 itu ternyata di tempat tinggalnya itu berupa datarannya dataran rendah. Kemudian ada potensinya apa? Ada banyak pesawahan ya. Tentunya kalau banyak pesawahan, apa mata pencahariannya? Berarti lingkungan dengan mata pencaharian ini sudah apa? Sesuai di tempat tinggal kalian ya. Siapa yang masih tanya-tanya? Sudah mengerti semuanya? Barusan kalian bisa apa? Bisa mengembangkan inisiasi dalam sebuah apa? Puisi. Yang puisinya itu mengandung apa? Cinta ya. Nah, mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk pelajaran hari besoknya, ya, kalian akan mempelajari pembelajaran keempat nanti dengan tema temanya 1. Siapkan di rumah, kalian belajar lagi di rumah dengan dia ya. Mungkin pelajaran ini tetap menunjukkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Gustiaman, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu kepada rekan sejawat saya yaitu Ibu Ika Rosita, guru kelas 4, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak PP, pengajar praktik, yaitu Bapak Galihwangi MPD. Bisa dimulai Pak, silakan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Segernya Ibu kelihatannya. Seger masih pagi. Masih pagi ya. Oh ya Ibu, setelah kemarin Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan RPP berdiferensiasi, bagaimana ini perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah, hasil dari kemarin saya mengajar di kelas, saya merasa senang Pak, dan merasa lega karena sudah biasa melaksanakan pembelajaran yang berbasis diferensiasi dan KSE yang mungkin sebelumnya saya belum paham dan sekarang sudah mulai memahami Pak dari proses pembelajaran seperti ini. Oh, jadi sudah mulai ada gambaran ya tentang diferensiasi itu atau KSE dan kompetensi sosial dan emosional begitu ya. Iya. Nah Ibu, kira-kira nih dalam tahapan pasca observasi ini apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini atau yang ingin Ibu dapatkan gitu? Pada tahapan ini mungkin saya ingin merefleksikan dan memperbaiki proses pembelajaran saya Pak, agar pembelajaran berikutnya itu bisa lebih baik lagi Pak daripada pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Seperti itu. Artinya Ibu merefleksikan ya untuk pembelajaran berikutnya. Berikutnya karena pembelajaran kemarin mungkin masih banyak kekurangan. Masih banyak kelemahan-kelemahan atau kekurangan dan mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi Ibu. Iya. Nah Ibu, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar kemarin? Ternyata kemarin waktu saya mengajar, alhamdulillah RPP-nya sudah sesuai dengan apa yang saya ajarkan Pak. Kemudian pembelajaran yang berbasis diferensiasi dan mencakup KSE juga Pak, sudah mencakup. Jadi RPP-nya sudah diferensiasi dengan KSE dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan ya sesuai dengan alur yang ada di RPP. Baiklah Ibu, yang selanjutnya Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, indikator yang ingin dicapai Ibu pada waktu itu
sudah sesuai dengan tujuan atau sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat? Ya, menurut saya Kak, pembelajaran yang kemarin itu alhamdulillah sebagian ada yang sudah, namun sebagian lagi ada yang saya rasa belum seutuhnya sesuai Kak. Jadi ekspektasi saya, harapannya bahwa dari RPP tersebut, dari kegiatan pembelajaran tersebut ada kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi semua siswa terlibat aktif. Harapannya, inginnya. Namun yang seperti itu, sebagian ada yang kurang aktif. Bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya dari mereka. Semua siswa ingin bisa aktif mengeluarkan ide-idenya, namun sebagian ada yang masih belum bisa. Tapi ternyata ya seperti itu, masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau masih pasif, sehingga RPP yang saya buat untuk kedepannya bisa menyiasati, mudah-mudahan bisa agar semua siswa bisa aktif dalam kegiatan diskusi itu. Ya. Jadi intinya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran kemarin ya Bu. Sesuai yang saya lihat kemarin kan Ibu sistemnya diskusi berkelompok ya Bu ya. Iya. Memang masih ada di antara siswa yang masih pasif, yang masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah Ibu, ini kemarin ada catatan hasil observasi. Bisa Ibu telaah hasil observasi yang sudah saya lakukan pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Oke Ibu, kita lanjut Ibu ya. Sudah dibaca Bu. Anak sekilas saja ya Bu ya. Nanti Ibu bisa dipelajari lagi apa kelemahan dan kekurangannya ya Bu. Nah Ibu, setelah Ibu menerima catatan hasil observasi kemarin ya, apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan dari hasil supervisi? Mungkin dari setelahnya saya membaca catatan hasil observasi dari Bapak ini, mungkin ya saya ingin kembangkan adalah fokus pada pemetaan siswa Pak. Pemetaan siswa berdasarkan minatnya, kebutuhannya, dan gaya belajar siswanya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid itu dan KSA itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Luar biasa nih Bu. Berarti kalau kemarin pemetaannya belum begitu sesuai ya Bu ya, tentang minat, gaya atau kebutuhan siswa. Mungkin kedepannya Ibu bisa dalam pemetaannya bisa lebih bagus lagi. Oh ini minatnya apa, bakatnya apa, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga insya Allah kalau pemetaannya sudah sesuai, siswa akan aktif karena itu yang mereka inginkan. Belajar yang mereka inginkan itu bisa timbul dari keinginannya sendiri. Betul sekali itu. Jadi tidak merasa terpaksa lah, dipaksakan. Ada tekanan dari kita ya Pak. Nah, selanjutnya nih Bu, apakah Ibu mempunyai ide-ide baru atau ide kreatif? Bagaimana caranya agar siswa yang kurang aktif bisa aktif lagi, bisa fokus dalam pembelajaran lagi, artinya mempunyai kesiapan dalam pembelajaran serta mampu berelasi dengan baik dengan rekan diskusinya di kelompoknya gitu Bu. Mungkin untuk kedepannya gini Pak, ada beberapa strategi baru yang akan saya laksanakan. Di antaranya mungkin saya akan membuat strategi yang lebih menarik lagi. Kemudian saya akan lebih jeli dalam hal apa? Dalam melakukan pemetaan kepada siswa, dalam berkelompok yang sesuai dengan minatnya. Kemudian kebutuhan serta gaya belajar mereka supaya mereka akan merasa dirinya termotivasi atau ingin melakukan hal-hal yang diinginkan dari dirinya, sehingga mereka dapat berkolaborasi dan berelasi dengan baik Pak, karena kesiapan belajar mereka sudah sesuai dengan keinginan. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi akan lebih jeli lagi di dalam pemetaan siswa ya, biar mereka itu kebutuhannya terpenuhi. Hebat, bagus sekali Ibu. Nah yang selanjutnya Ibu nih, dalam menjalankan rencana Ibu nih, tentunya Ibu perlu berkolaborasi dengan orang lain, dengan siapa saja yang mungkin bisa Ibu diajak kerjasama ya. Kira-kira nih siapa yang bisa diajak berkolaborasi atau bekerjasama agar rencana Ibu itu berjalan dengan lancar gitu, dengan baik? Kebetulan karena saya ini mengajar di kelas 4 ya Pak, mungkin ada rekan-rekan kerja saya yang lebih senior di atas saya, yaitu guru atau wali kelas yang bukan kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 itu kan
ada kaitannya dalam materi pembelajaran ya Pak. Tentunya ada kesesuaian atau ada teknik atau strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh ketiga kelas itu. Mungkin di sana saya insya Allah akan berkolaborasi dengan wali kelas tersebut, yang mana mereka itu yang mampu dalam IT. Nah, karena memungkinkan ada penggunaan alat peraga yang membutuhkan IT Pak. Tapi rata-rata ya Bu ya, materi kelas 4, 5, 6 itu berkesinambungan. Iya. Kadang-kadang strateginya atau model pembelajaran juga hampir sama gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Dan guru kelas 4, 5 itu biasanya sudah sedikit dalam IT-nya bisa lah. Jadi ada kemahiran karena sebagian besar Pak dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan alat-alat peraga yang memerlukan penggunaan IT yang benar. Luar biasa Ibu, itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab Ibu sebagai ibu nih ke depannya. Nah, kira-kira Ibu pelaksanaannya kapan Ibu untuk melaksanakan Ya. Insya Allah kan materi apa ini ya kemarin saya laksanakan materi 6 tema 6 ya. Tema 6 sudah terpaku dan sekarang untuk kedepannya sebentar lagi akan di tema 7 insya Allah saya akan menerapkan rencana ini. Nah, apa saja nih persiapan yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Persiapannya apa saja nih? Oh, tentunya RPP yang akan disesuaikan yaitu RPP berdiferensiasi dengan KSE, kemudian alat peraga dan konten lain yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Aduh, luar biasa ini Bu. Percakapan kali ini Bapak sungguh luar biasa, sangat menarik sekali. Kemudian apa yang Ibu sampaikan sangat menarik. Rencana aksi Ibu juga ke depannya sangat menarik. Nah, semoga apa yang akan Ibu laksanakan nanti berjalan dengan lancar dan terus ya Bu. Dan tolong nanti dalam kegiatannya saya bisa diberikan kabar untuk selanjutnya gitu Bu. Siap. Ibu, saya sebelum diakhiri kegiatan ini minta satu kalimat dari Ibu untuk percakapan kita hari ini. Mungkin ada kalimat yang sangat menarik untuk kita ya Pak, bukan untuk Bapak sebagai CGP, bahkan saya juga yang mungkin nantinya akan menjadi calon, mudah-mudahan. Amin. Ada kata-kata atau kalimat yang sangat berkesan untuk kita ya, yaitu guru yang hebat itu mengajar di atas kebutuhan siswa, bukan berdasarkan atas kebutuhannya diri sendiri. Seperti itu. Ya, luar biasa. Oke, ini kata-katanya Pak Pepe bisa dijadikan ini pegangan bagi kita ya, motivasi buat kita bahwa guru yang hebat itu mengajar di atas kebutuhan siswa, ya, bukan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jangan mementingkan kebutuhan. Ya, keren. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya Ibu bisa lebih bagus lagi dalam penerapan pembelajarannya. Ibu sudah memahami bahwa harus ada keberpihakan kepada murid, gitu ya, sesuai dengan moto yang Ibu sampaikan tadi. Guru yang hebat. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin itu yang pertemuan kita hari ini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.